Oke, selamat malam. Kembali kita ke Nagacor. Kayak udah lama banget kita nggak ngevideo Lumayan lah. karena males. Nggak ada waktu ya. Oke. Ya, bukan males tapi nggak ada waktu. Karena sibuk kita. Jadi sekarang aku mau briefly cerita kalau sekarang Nagacor itu ada 3 cabang. Satu cabangnya di awalnya di Bukit, satu cabangnya lagi di Segaran, dan terakhir baru buka seminggu itu di Patal, yaitu sebelah Kumbang. Jadi semua di Palembang semua, dan kita emang agak sedikit sibuk, bukan sedikit sih, banyak sibuknya. Dari semua segi divisi sibuk semua. Nah, jadi di sini karena 3 cabang, terus pastikan ada namanya orang yang nggak suka sama produk kita. Cuman yang nggak suka sama produk kita nih kayak banyak sih, banyaknya komen sama komplain sih. Jadi aku di sini mau klarifikasi kepada tim produk ini sama tim operasional kenapa bisa terjadi ini. Jadi aku bakal show di sini komplain dari Grab sama Gojek itu ada apa aja. Nah, bakal dijawab ke tim produk sama tim operasional. Di video pertama itu ada yang komen paying extra for teri tapi nggak dikasih terinya. Jadi ini komplain yang pertama itu sering lupa topping. Jadi kan kita kan banyak topping tapi lupa topping. Itu kenapa, Div? Mungkin kalau kita rasa ya, yang udah pernah kita liatin juga beberapa hari terakhir sama yang udah dapat komplainan ini, kita langsung survei juga. Ternyata ada kesalahan dari kita juga, di mana umpama nih pas lagi jam makan siang atau jam makan malam itu kan lagi hektik-hektiknya banget tuh, lagi padat-padatnya banget. Jadi mungkin kayak keselip gitu loh, kelupa juga bisa, mungkin juga itu kepindah ke bungkusan yang lain, yang aturan dia nggak pesen teri malah kepake ke tempat yang lain gitu loh. Harusnya sih kita masih bisa lebih baik daripada itu sebenarnya. Itu sih sebenarnya masalah simpel, cuman bagi customer mungkin itu udah masalah besar banget sih. Dan itu juga salah satu hal yang mungkin bisa ngejatuhin kita juga kalau kita nggak benar-benar nge-maintain itu semua gitu loh. Tapi itu gara-gara cuman ikan teri aja kita langsung bintang 3 loh. Nah, itu untuk sekarang udah di overcome, udah dibikin solusi dari operasional apa gimana tuh? Kalau sejauh ini kita udah doing something good lah, udah better lah. Dalam arti kita untuk doket orderan, kertas orderan untuk Grab semua dan segala macam, kita right away langsung masukin ke dalam kantong. Dan juga orang yang tim kita masukin ke dalam kantong itu pasti always check sih. Dan juga kalau emang masih ada suatu kesalahan pun, kita yang langsung bakal follow up atau langsung kita kirim ulang juga untuk produk yang kekurangan itu. Dari anak-anak juga atau beberapa dari customer kita juga, kita tahu kita ngelakuin salah, mereka juga udah komen ke kita. Cuman terkadang pas kita udah reply, kita mau coba gantiin yang baru, mungkin gak enak atau gimana juga customernya gitu loh. Cuman gak apa, itu emang udah murni dari kesalahan kita pasti bakal coba perbaikin dan kita bakal kirimin ulang gitu loh. Jadi itu udah emang standar kerja dari tim Nagacor juga untuk semua outlet. Kita continue lagi. Untuk yang kedua, komplain kedua itu nasi keras, gak enak, hambar, dan terlalu berminyak. Nah, langsung dapat 3 dan bintang 1. Banyak loh ini sebenarnya komplainan dari Grab, makanya kita tunjukin semua biar kalian tahu. Kita spill dan kita klarifikasi dan kita biar kita lebih baik lagi dan berjanji untuk lebih baik lagi. Kenapa itu? Pertama, nasi agak keras. Kalau nasi itu ya kita salah prep, dalam artian kuantiti perbandingan antara beras dan air itu tidak seimbang lah gitu. Ada kesalahan dari kita juga untuk prepnya, ya kita mohon maaf untuk itu. Cuman sekarang sudah kita perbaiki, langsung evaluasi dari produk ini sendiri, dari komen-komen apa yang masuk ke Grab kita, ke ojol segala macam gitu kita langsung evaluasi. Oke, produk kita kenapa? Oh, berasnya ternyata begini keras. Langsung kita dengan komposisi yang baru dan ternyata oke. Jadi berarti awalnya pas kita buka ini, sorry ya, ini aku bakal jadi
orang yang selalu banyak nanya nih. Jadi awalnya pas kita buka di tim produk ini nggak pernah research ya untuk bikin nasi ini. Jadi kenapa baru ketahuan? Kapan ketahuan nih? Sekarang ya baru dapat review baru ketahuan apa gimana nih? Ketahuan itu gara-gara mungkin pada awal kita buka komposisinya itu kan tidak sebanyak sekarang. Sekarang setelah berjalannya waktu along the way, yang pertama awalnya kita masak dengan rice cooker rumahan, nah kita ubah tiba-tiba masak dengan yang lebih besar nih. Nah itu kan kita perlu adaptasi untuk mencari komposisi yang pas lagi. Ternyata waktu kita pakai dengan resep yang di rice cooker, kita pindah ke rice cooker gas, ternyata itu beda antara komposisi di rice cooker yang rumahan dan si gas yang besar ini nih. Tuh, jadi kita baru ketemu lah dasarnya nih. Oke nih yang besar nih takarannya ini segini nih, gramasinya ini segini nih, perbandingan ini antara beras dan airnya segini gitu. Oh iya, kemarin kita juga sempat naikin gramasi nasi ya. Jadi di awal itu pas kita baru buka itu kita baru buat tuh 200 gram nasi. Terus kita along the way selama baru kayak sebulan aku dikasih tahu sama tim produk kayak mau dinaikin lagi jadi 250 gram. Mungkin kayak itu ada faktor lagi lah kali. Jadi udah diganti juga sekarang nasinya udah better. Sudah better. Sudah better. Jadi dijamin untuk customer yang selanjutnya yang kecewa ini kedepannya udah berubah ya. Sudah berubah. Oke. Jadi customer yang bintang 1 yang udah komen segala macam, tolong dipesan lagi. Kalau emang masih gak enak, tolong info ke saya. Yang kedua nasi gorengnya hambar. Ya, hambar. Kenapa hambar itu? Kenapa? Dan keasinan ya, kalau nggak salah ya. Ya, ada yang ngomong hambar, ada yang ngomong asinan gitu. Jadi ya, kalau yang di bagian 2 ini, nasi goreng ini hambar dan nasi goreng ini keasinan, sebenarnya untuk rasa itu kan kita ngomong relatif ya sebenarnya. Cuman kita sudah ngadain survei juga kan waktu itu tuh. Komposisi kita nih dengan nih nasi udah 200 atau 250 gram dengan bumbu yang sudah kita masak di nasinya, dan dengan ditambah bumbu misalkan bumbu kampung, bumbu Padang, bumbu rawon, bumbu Bali, itu kan sudah kita timbang juga tuh. Nah itu kan kita udah survei dari 100 orang, ternyata ini nih komposisi yang pas nih. Gitu. Cuman ya mungkin ada kesalahan juga dari kita, atau rasa terlalu powerful, atau juga mungkin beberapa orang yang suka rasa yang sangat kuat, yang suka yang tasty sekali, itu mungkin di nasi goreng kita kurang power nih gitu. Tapi di sini kita mencoba untuk cari titik tengahnya gitu. Oke, jadi aku ambil kesimpulan kalau masalah nasi goreng hambar dan berminyak itu, sebenarnya gue pengen sedikit cerita. Sebelum kita buka Nagacor ini, yang pertama itu kita ada slightly survei ke orang-orang. Kalau nggak salah 100 orang. Terus dengan komposisi 200 gram nasi itu berapa gram sausnya itu, bumbunya. Nah pas kita naikin, mungkin faktornya pas kita naikin ke 250 gram, kayak kita sempat kelupaan, miss out bahwa harusnya bumbu ini dinaikin juga, bukan 1:2 lagi apa gimana. Nah itu mungkin jadi faktornya. Itu bisa salah satu juga. Nah ini kan banyak yang komplain kan hambar sama asin. Nah kalau bisa itu nanti aku bakal bikin survei di Instagram. Tulis aja misalnya nasi goreng yang hambar tuh nasi goreng apa aja, terus nasi goreng asin tuh apa aja. Jadi untuk nextnya biar Nagacor lebih baik lagi, kita bakal survei dari sebagai contoh misalnya kalau kayak kampung itu dari banyak ngomong hambar. Oke, kita bakal survei lagi. Begitu. Nah, ini yang selanjutnya itu banyak ngomong yang nasi goreng yang berminyak. Nah, nasi goreng berminyak ya of course kita pakai minyak, cuman kenapa bisa sampai orang ngomong berminyak? Nah, let's say it's a bit too oily gitu kan, karena proses kita menyimpan nasi dan produk kita ini, selain dari bumbu kita yang memang kita masak dengan minyak juga yang oily juga,
Cuman untuk menjaga sebelumnya nih ya, ini produk kita sebelumnya nih ya, nasi kita sebelumnya nih, bukan yang baru nih ya. Yang sebelumnya itu kita masak dulu dengan minyak supaya tahan lama. Tahan lama, salah satunya lah ya, untuk bantu tahan lama. Cuman jadinya blunder. Jadinya tuh blunder tuh ke kita tuh. Setelah kita sendiri mengalami beberapa nasi itu ada yang off, ada yang busuk lah kasarnya gitu ya. Dan dari customer juga, oh ini apa nih berminyak, oily, atau juga ada yang ngomong terlalu basah jadinya kantongnya, apa paper bag kita segala macam tuh terbasah jadinya, rembes gitu. Dan juga waktu dimasak tuh kok rada susah juga gitu. Nah dari situ oke, kita ganti dengan cara penyimpanan dengan proses yang baru juga gitu. Tidak seperti sebelumnya yang minyakan. Oke, berarti udah ganti semua. Sudah ganti semua. Oke. Jadi ini sudah nasi goreng berminyak. Harusnya udah berkurang minyaknya. Sudah berkurang. Tuh. Sudah berkurang. Next itu banyak yang ngomong, kan kita kan ada topping best seller kita, topping chicken katsu. Ya. Nah, awalnya itu banyak ngomong enak, gede, segala macam. Cuman sekarang kayak ada pergantian sampai ngomong ayam katsunya kekecilan, cuman 3 jari. Mana ya? Nanti aku tunjukin ayam katsunya cuma 3 jari kekecilan. Nah, itu kenapa tuh? Itu kan pada awalnya kita pada gede tuh. Nah kita di situ tuh berpikir ini gede banget nih segini nih. Apa mendingan kita jadiin lebih kecil lagi gitu ya daripada yang segede gini nih sebelumnya nih. Oh ya boleh juga sih gitu. Tapi ujungnya balik lagi, blunder lagi gitu. Ya sudah, kita belajar dari kesalahan dan maksudnya juga ada komen nyatanya dan foto nyatanya juga dari customer yang sebelumnya terima segede telapak tangan gue tiba-tiba jadi kok kecil nih, artinya kan dia tidak satisfied gitu. Oke, jadi ya kita pengen lagi customer kita satisfied dengan salah satu topping best seller kita katsu. Oke, kita balikin ukuran katsu kita ke size yang semula gitu. Jadi katsu juga kita udah balikin, nasi kita udah balikin. Nasi sudah Diperbaikin, bukan dibalikin ya, perbaikin. Nextnya itu NFC. Jadi kita ada namanya produk baru, topping baru udah sebulan sih. Nagachor fried chicken. Contohnya tadi nggak ada ya? Udah dibungkus ya? Ada nih, di sini nih ada nih. Oh, oke. Yang bungkus ini, showing kita. Nah, itu Nagachor fried chicken kita keluarin kayak ayam paha, digoreng pakai tepung juga, fried chicken. Itu katanya harganya nggak sesuai dengan 18.000. Nah, kenapa itu? Nah, ada mungkin ya namanya kita order barang dari supplier. Setelah diproses segala macam, mungkin ada yang menciut karena proses masaknya. Jadinya agak kecil dengan harga segitu, mungkin customer tidak happy. Ada juga yang mungkin kurang matang, di dalamnya masih ada darah lah segala macem. Itu jadinya kita perbaiki juga supaya customer happy juga. Yang sebelumnya kalian dapat 1, sekarang kita kasih 1 porsi itu isinya 2. Bisa nggak tahu kelihatan apa enggak ya? Ini ada 2 nih. Kalau sebelumnya kan 1 tuh segitu. Terus kita dapat komplit. Banyak sih emang kayak fried chicken tuh, kalau dari aku tuh banyak yang ngomong kurang mateng lah, apa gimana. Kenapa itu kurang mateng tuh? Kurang mateng itu bisa waktu awal itu paling sering itu kurang mateng. Karena prosesnya juga gitu kan. Ayam dengan ukuran besar, ada yang ukurannya besar. Ada yang ukurannya besar. Kok gue jadi nggak konsen dengan makan ya. Ukurannya besar. Taunya waktu dicek dalamnya tuh belum mateng gitu. Padahal luarnya udah. Kayak kita udah tes pakai temperature check juga, pakai termometer.
Kalau suhunya udah pas, ternyata di dalamnya masih ada darah. Itu tuh kayak darah yang dari dalam tulang gitu loh sebenarnya. Terus solusinya gimana? Solusinya kita ada proses dimasak dulu. Jadinya sudah pasti mateng. Dari semuanya tuh sudah pasti mateng. Jadi ini dimasak dulu. Dimasak dulu. Walaupun tidak ada customer, langsung dimasak dulu. Dimasak kita rebus Masih nggak? dulu. Kita kan nggak pesen dalam kuantiti yang besar. Nggak yang kuantiti untuk sebulan full itu kan nggak gitu. Jadi kita batasin dalam jangka waktu 3 hari, sisa dikit baru kita order gitu. Mendingan kita habis stok daripada kita numpuk stok tapi Bukan. Jadi ayam ini dalam 3 hari itu stok, terus langsung direbus semua. langsung direbus semua. Terus jadi kadang ada orang yang hari ketiga itu direbusnya di 3 hari sebelumnya. Nggak masalah itu. Nggak masalah karena disimpan dalam freezer. Disimpan tertutup. Bukannya fresh ya? Nggak fresh ya? Apanya? Bukan nggak fresh itu ya jadinya. Well, basically kalau kalian masak duluan atau kalian masak dari mentah, terus kalian masak segala macem, terus kalian taruh di luar sama tetap berputar aja. Hah? Maksudnya ini kita masak nih untuk menjaga udah mateng dalamnya gitu loh, untuk meminimalisir ke bagian-bagian yang nggak mateng itu. Untuk dibilang aman sangat aman karena kita nggak nyimpennya untuk waktu lama, dan ini pun kan disimpannya di dalam freezer juga. Kita selalu kontrol produk ini, selalu ada date and label juga, kapan keluar, kapan datang, kapan diproses, kapan disimpan dalam freezer, di hari apa, kita take outnya kapan, segala macam itu selalu ada. Nah, cuman ya, ini kan kalau aku kan based on as a customer, aku nggak bisa masak, gue nggak ngerti sama sekali tentang penyimpanan. Cuman misalnya kalau ayam itu direbus nih selama 3 hari di freezerin, apakah itu tetap dikatakan fresh? Apakah masih bisa makan? Atau apakah restoran lain juga kayak gitu? Apa gimana, Dev? Sebagai sekolah kuliner? Kalau bagi saya sih ini fair-fair aja sih, karena kan ibaratnya what do you expect juga sama harga dengan harga segini, unless you guys going to fine dining. Bukan aku berarti di sini compare dengan fine dining atau casual dining ya, cuman ibaratnya kayak kita ambil the easiest way, ibaratnya the simplest way gitu loh, dengan what you get and then what you paid segala macam gitu loh. Dan aku rasa di restoran lain pun juga before mereka proses, pasti mereka dalam mereka stocking semua dan segala macam, mereka juga nggak ada waktu. Apalagi kalau umpama maaf ngomong fast food yang ada di Indonesia sekarang ini, berapa banyak ayam fried chicken yang bakal mereka keluarin a day dalam per hari gitu loh. Gak mungkin mereka bakal masak dalam hari itu juga untuk sebanyak itu gitu loh. Pasti mereka udah pasti well prepare juga, udah pasti mereka stock up juga di storage-nya mereka gitu loh. Jadi kalau bagi aku sih fair-fair aja gitu loh. Sebenarnya kayak frozen food kan? Sebenarnya kan? Iya, sebenarnya tuh kayak frozen food. Kalau kalian makan chicken nugget beli merek Fiesta atau apa juga, ya well Dimasak dulu kan? iya. Dimasak dulu, bukan? Ini cook food gitu loh. It's processed food, bro. Kalau lu belek nih ya, kalau kalian belek Fiesta atau So Good kayak kita ngomong lah, brand segala macam. Oh iya, kayak apa namanya, nugget chicken, Iya, chicken itu wing, kalau spicy kalian, wing yang kalau kalian buka itu kan udah dalam bentuk udah matang ya? udah cook. Udah matang ya? Iya, kasarnya tinggal kalian goreng, kalian panasin, panggang. Sama lah ibaratnya kayak nugget, sosis semua dan segala macam. Sosis ya kalau dilihat emang kayak mentah, cuman sebenarnya itu tuh cook gitu loh. Itu masak gitu loh. Kalau dalam dunia culinary sih itu tuh disebutnya processed food. Jadi ibaratnya jangan terlalu worry gitu loh. Tapi Yang mungkin perlu takut ya. Iya, cuman mungkin ibaratnya kita juga nggak bisa nyalahin. Somehow juga kita juga mungkin kurang mengedukasi juga, mungkin kurang detail juga dalam menjelaskan produk kita juga gitu loh. Cuman ya kita nggak Cuman bisa- iya sih, kayak kalau aku ambil garis besar itu, kenapa kita rendam dulu? Sebenarnya direndam itu bukan air biasa. apa? Ada garamnya kan? Iya. Biar dimarinasi, itu dimarinasi. Di brand lah ngomongnya gitu. Biar rasanya tuh agak 11-12 kayak ayam K pip C. D A N W. Gitu guys. Jadi kayak nggak apa-apa sih kalau kita apa namanya, kita sih setiap hari double check terus ayam itu
apakah masih layak dijual apa enggak. Yang penting travel lognya tuh ketahuan aja, time lognya tuh ketahuan segala macam aja. Next itu tepung katsu keasinan, topping katsu. Oh, ayamnya artinya. Ayam katsunya Ayamnya keasinan. keasinan. Nah, kalau nggak salah ada yang hambar juga deh, kalau nggak salah nih. Nah itu ya mungkin gara-gara kita perubahan dari yang ukurannya besar tiba-tiba ke yang kecil, terus pasti kan otomatis keasinan dong. Nanti produk bapak nih kalau misal kalau ada perubahan tuh langsung nggak di riset lagi ya, kayak gramasi segala macam ya. Oke. Bukan. Yang bikin katsunya mau kawin juga, tau nggak? Makanya asin. Apa? Bukan, nggak di research lagi lah. Sama aja sih kayak asin, kayak Ya. nasi asin sama hambar. Kayak Tuh. kita kebiasa tuh udah otomatis gitu loh, udah otomatis kayak hal yang biasa lu lakuin tiba-tiba berubah tuh kan kadang ada yang lu kelewatan lah gitu, lebih ke itu sih ya salah kita juga lah dari produk. Salah kan, salah lu kan? Iya salah gue. Hah? Iya. Bukannya katanya kalau dulu pas ada video tuh kayak apa namanya backgroundnya dari Dev itu dari Eren tuh apa cincin lah, apa gimana kok masa katsu bisa kasinan orang sini. Ya kita kan belajar juga, kita kan. Jadi ya kalau di sini kan aku kan tim marketing, aku kan bukan tim marketing, nggak ada tim ya. Aku sendiri marketing itu sebagai mulutnya Nagacor. So setiap kali ada orang komplain pasti masuknya ke aku dulu dan aku langsung kasih tau ke dua orang ini kenapa bisa terjadi produknya. Apapun komplain aku bakal kasih tau mereka. Jadi semua komplain itu aku bakal tahu semua di sini. Karena kamera murah jadi kepanasan. Kita lanjutin lagi ya. Tadi balik lagi ke enak sih, tapi ke gigi kunyit. Nah itu kan kita buat bikin kayak bumbu Bali, tom yum itu kan bukan bumbu yang kita nggak blender secara halus banget pada awalnya kan. Kayak kita masih ada yang kita chop dulu, kita potong, baru kita blender. Jadi pasti masih ada potongan-potongan yang kayak ya potongan-potongan kecil gitulah, kayak ya big chunk gitulah. Segede kelingking, satu ros kelingking gitu. Nah itu bisa dihilangin nggak? Apa gimana tuh Bisa. solusinya? Kalau mau dihilangin bisa, kita blender halus banget gitu jadinya. Kenapa nggak dihalusin? Kerasa teksturnya jadi nggak ada gitu loh. Tekstur. Gimana ya? Kadang gini. Nah. Kita pengen ibaratnya mengedukasi beberapa pecinta makanan atau karena kita suatu nasi goreng yang mungkin baru gitu ya, yang lebih bermain ke arah bumbu, itu kita kalau lebih kepengen kayak bukan berarti kita ninggalin sampah dalam bumbu kita dengan bentuk seperti itu tuh bukan. Cuman lebih ke arah tanpa disadari sebenarnya itu tuh lebih ngasih fragrance yang ada, aromanya tuh lebih kecium gitu loh dibanding lu langsung blender terlalu halus gitu loh. Yang dimana kalau ya blendernya terlalu halus terkadang terlalu cepat juga untuk ngedry out all the paste yang ada udah dicampur barengan dan dimasak barengan gitu loh. Nah, cuman kan kalau perbandingan misal kalau kita mau bikin sup itu nggak apa-apa nih taruh yang benda kayak langsung kunyit lah apa gimana dalam sup itu, karena orang pas buka tuh pasti tahu nih oh ini ada kunyitnya ada gimana gitu. Tapi kalau nasi goreng kan dalam blek orang pasti makannya langsung nasi blek gitu. Nah itu yang saya gigit itu. Apakah solusinya disaring kah apa gimana, apa tetap biarin aja orang yang kalau lagi lagi apes kena kunyitnya apa gimana tuh produk. Ini customer ini butuh jawaban nih. Enak sih tapi kayak kunyit itu. Kalau dari kita solusinya kita potongannya kita lebih halusin lagi. Biar nggak dapat yang big chunk gitu lagi. Tetap gak di blender. Tetap di blender. Enggak, maksudnya gak di blender halus tapi tetap dipotong aja gitu. Jadi kita tetap potong iya, blender juga iya. Cuman lebih tidak kesekasar sebelumnya gitu. Cuman masih dapat teksturnya juga. Lebih fine lah. Ya masih ada bodinya lah. Nah, masih ada dapat bodinya. Jadi pasti kalau kalian makan nasi goreng Bali somehow pasti ada rasa kunyitnya lagi. Tapi emang kayak gitu ya. Emang kayak gitu ya. Apalagi yang paling nendang lemongrass kan? Serai kan? Paling kenceng pasti. Ya. Gak mungkin kan? Cuman kita bakal lebih halus lagi kayak bikin kombinasi antara nasi sama kunyitnya ya lebih balance. Yang terakhir ada komplain bangsat.
Oh, goblok. Apa itu bangsa? Itu wah. Kok gini, kita juga manusia gitu loh. Ibaratnya juga Bangga sangat. Oh, bangga sangat, Bangga benar. sangat, bro. Oke. Bangga sangat. kita manusia juga, kita juga sama-sama doing the business. Everyone juga doing the business gitu loh. Nggak mungkin juga kita bisa selalu percuma juga. Maksudnya kayak sehebat-hebatnya seseorang lah, nggak usah kita gitu loh. Siapapun, mungkin master fine dining dan segala macam pun juga pasti pernah ngelakuin suatu kesalahan dan pernah dapat food critics juga gitu loh. Cuman langkah lebih baiknya kita warga Indonesia yang sangat taat dengan budaya, kata-katanya tuh tolong. Ya, gue nggak tahu sih kalau ada komplain bangsat nih, apakah bangsat dari produknya gitu, bangsat enak. Bangsat enak anjing Iya. Katanya mau di-explain tadi, katanya menggunakan bahasa Indonesia yang ini. Iya, sensor terus, capek editnya. Nggak ada tim. Cuman kalau gue pikir positif aja, mungkin Bang Pip enak, bangsat enak, bangga sangat segala macam. Tapi gara-gara komen bangsat itu buka cabang ketiga. Buka cabang ketiga. Oh ya. Kalau semua komen-komen yang buruk itu jadi suatu pelajaran juga buat Iya. kita, kembangin lagi produk-produk kita supaya siapa sih yang nggak mau jadi yang terbaik kasarnya. Kita juga pengen jadi yang terbaik, kita tunjukin dengan produk-produk kita. Oh ya. Kayak komen-komen buruk segala macam kita spill semua. Cuman kita nggak hanya udah kita spill tapi kita nggak ada action gitu. Ini kita ada action loh. Jadi sudah ada action semua ya. Sudah ada action semua. Sebelum video ini dibuat pun, ntar keluar nih video ini sudah berjalan. Produk-produk kita tuh sudah kembali dengan produk-produk yang prima lah kasarnya. On the line ya. Iya, on track udah. Dari 3 tempat itu ya. Dari 3 tempat itu. Jadi kalau dari Aaron janji bakal semua tempat, misalnya kalau si customer A beli di Bukit, di Segaran dan di Patal, semua rasa sama. Semua rasa sama. Kalau nggak sama, Kalau nggak sama, datang ke sini bisa minta langsung boleh pilih mau dimasakin sama saya, Nanda atau Dev, boleh. Kita treat you guys over here. What you guys want to eat, let me cook for you. to be honest, untuk bisnis yang banyak cabang kayak gini kan, ini baru pertama kali di gua, di Dev sama di Aaron. So pasti challenge-nya tuh banyak banget. Banyak nian kalau orang Palembang. Saya mau pakai bahasa Palembang lah ya. Habisnya pasti kasih mau Palembang tuh lah ya. Lanjut. Nah, jadi itu banyak nih tantangan kita nih yang nak bagus semano, tiba-tiba misal kita perbaikin yang A, terus cabang B kayak gini, cabang C kayak gini, pegawainya kayak gini, segala macam. Nah, itu tantangannya tuh bener-bener banyak banget. Jadi kita tuh bener-bener sibuk. Dari aku yang kadang bikin marketing aja kadang nggak sempat lagi sampai mau bikin marketing. Nah, that's why selagi banyak banget komen, ini banyak banget sih kalau aku bilang tuh banyak banget. Kita tuh sampai di rating yang di Segaran di Bukit itu 3,8 itu sudah nggak normal bagi aku. Makanya aku pengen bikin klarifikasi dan pengen bikin janji ke tim produk sama tim operasional kalau kita tuh in a danger kalau kita 3,8 terus di Segaran juga misalnya 3,8 juga di Patal juga 3,8, berarti kan orang kan nggak trust sama nasi goreng kita. Masa nasi goreng kita kok 3,8 dibanding yang lain kok lebih kecil gitu. Nah, makanya aku di sini bikin video ini pengen kalian tuh tahu nih kenapa dan apa kesalahan kita Nagacor. Kita nggak benar sebenarnya. Kita ada sempat kita yang kayak Katsu kita rubah lebih kecil, ternyata people notice. That's good bagi bagus kan? That's good kan kayaknya. Kayak kalian udah Tahu. Kalian udah aware loh sama kita gitu. Iya, jadi bagi aku tuh ya memang itu komplain, tapi bagus. Ternyata pas kalau aku sentil dikit, ternyata ada yang tahu. Karena itu regular customer kita. Jadi kita say sorry. Kalau itu kita bakal balikin lagi ayam katsunya bakal lebih baik lagi. Terus sosis juga kita rubah ya. Sosis jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Jadi kalau dari aku untuk penutupan biar nggak banyak editnya, untuk orang-orang yang sudah
terkecewa, apa namanya? Dikecewakan. Dikecewakan sama Anda Gacor. Tolong minta maaf sekali lagi, tolong coba order lagi. Coba pasti ada perubahan lah dari nasi goreng kita. Kalau emang ada komplain langsung aja DM ke kita. Jangan sungkan, kita bakal langsung bales. Satu kali 24 jam kita bales, terus kita langsung review lagi dan segala macam untuk kita lebih bagus lagi, karena Nagacor nggak berhenti di 3 cabang. Kita banyak cabang, dan karena Nagacor banyak juga ya produk nasi gorengnya bertebaran di Palembang ya. Baru nongol. Ya, jadi ya bagi aku sih kayak seneng ya. Persaingan udah mulai nampak, sudah mulai banyak yang nongol-nongol. Biar orang tahu nih. Oh, perbandingan nasi goreng Nagacor tuh kayak memang kalau nggak ada saingan tuh kayak gitu, nggak ada perbandingan A B C-nya gitu loh. Kita juga harus nyari teman untuk dapat kata-kata bangsat tadi. Iya. Gitu. Oh, mungkin yang bangsat ini yang Bisa jadi. yang buka bisnis yang nasi goreng lain juga ya. Oh, jangan suuzon. Jangan suuzon. Ya, gitu aja sih. Semoga kalian bukan semoga sih. Aku pengen kalian order lagi sih nasi goreng Gacor. Harus. Ya, aku bakal prima dengan kondisi yang prima, dan porsi pun ini naik lagi, Pak. ya. Ini naik lagi nih porsi nih. Tanpa kalian sadarin nih porsi lebih Udah 40 menit udahlah. Biar karena editnya kita cuma 10 menit biar tutup ya. Kita tutup ya. Thank you guys. See you next video. next video. Bye.